Malam teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di cerita malam horor. Sesuai voting yang di Instagram kemarin teman-teman, kita akan membahas kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Percaya apa enggak, tapi kota-kota ini sudah sering dibahas oleh para YouTubers dan juga sering masuk di acara atau berita-berita di TV Indonesia. Kita akan bahas 3 kota gaib yang ada di negara ini. Yang pertama adalah Kota Wentira di Sulawesi. Kota ini sempat beberapa waktu viral teman-teman dan juga masuk ke berita di TV Indonesia. Kota Wentira ini terletak di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Dari info-info yang didapatkan, Kota Wentira ini adalah kota yang dihuni oleh bangsa jin teman-teman dan tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Bukan hanya ditinggal oleh para bangsa jin, tapi Kota Wentira ini juga disebut adalah istana dari jin-jin teman-teman. Untuk manusia kita seperti yang normal itu tidak bisa melihat Kota Wentira ini. Di mata orang-orang yang memiliki indera keenam atau kita sebutnya memiliki kekuatan khusus yang bisa melihat bangsa jin, mereka akan melihat Kota Wentira ini adalah kota yang sangat mewah dan kota yang sangat megah. Di bagian depan kota ini terdapat tugu warna kuning yang dipercaya oleh penduduk sekitar bahwa ini adalah gerbang untuk memasuki Kota Wentira teman-teman. Dipercaya juga jika teman-teman yang mempunyai kelebihan melihat Kota Wentira ini adalah kota yang sangat maju dan kota yang sangat modern. Tapi sebaliknya, jika teman-teman hanya manusia biasa, teman-teman ke daerah ini hanya akan melihat hutan yang lebat dan tidak memiliki hal yang khusus di sana. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman mengambil emas yang ada di Kota Wentira tersebut, karena yang bakal jadi taruhannya adalah nyawa kita sendiri. Salah satu warga di sana yang tempat tinggalnya tidak jauh dari hutan tersebut atau Kota Wentira sempat pernah bertemu dengan salah satu warga Wentira. Katanya sih penduduk di Wentira ini fisiknya hampir sama dengan manusia biasa, tapi yang membedakannya adalah penduduk Wentira ini tidak memiliki filter, alias kita sebutnya yang di bawah hidung sini di atas bibir. Dan Liz sempat juga menemukan satu cerita lagi teman-teman. Katanya dulu ada satu mahasiswi yang di perguruan tinggi Sulawesi menyuruh anggota keluarganya ini mengantar dia ke Kota Wentira. Konon dia berkata bahwa dia ingin bertemu kekasih atau pujaan hatinya. Dan dipercaya perempuan ini akan menikah dengan warga Wentira. Jadi sejak hari itu tidak ada lagi yang melihat keberadaan cewek ini teman-teman. Juga dipercaya jika kita manusia biasa yang akan menikah dengan warga Wentira tidak akan bisa kembali lagi ke dunia nyata. Ada beberapa aturan atau larangan jika teman-teman pergi ke Kota Wentira atau ke wilayah Wentira teman-teman. Yang pertama, jangan memakai baju warna kuning. Karena dipercaya kuning itu adalah identitas dari warga Wentira. Rata-rata sih katanya orang yang hilang di sana juga memakai baju warna kuning. Yang kedua, tidak boleh sembarangan bicara. Dan yang ketiga, tidak boleh mengambil apapun dari Kota Wentira, termasuk emas yang di sana. Karena yang bakal jadi taruhannya adalah nyawa teman-teman sendiri. Yang kedua, Kota Padang 12. Kota ini hanya dihuni oleh orang Limun atau kita sebutnya orang kebenaran teman-teman. Mungkin sebagian dari kita sih belum pernah mendengar tentang Kota Padang 12 ini yang berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Padang 12 ini juga disebut tempat yang sangat indah teman-teman. Kenapa bisa disebut dengan Padang 12? Karena kota ini diisi dengan padang rumput yang panjangnya 12 km. Konon katanya Padang 12 ini juga seperti kota-kota pada umumnya teman-teman.
Jika kita manusia biasa, kita tidak bisa melihat Padang 12 ini. Hanya orang yang berhati suci dan bersih yang bisa melihat kota Padang 12 ini. Walaupun kota Padang 12 ini tidak bisa dilihat teman-teman, tapi penduduk di sana rata-rata percaya akan keberadaan Padang 12 ini. Bagi yang pernah melihatnya teman-teman, katanya sih orang Limun ini juga seperti orang biasa pada umumnya. Cuma yang membedakan, orang Limun ini tidak memiliki fitrem, sama dengan kota Wentira yang sebelumnya kita bahas. Dipercaya juga katanya orang Limun ini adalah orang yang suci teman-teman. Dan jin-jin atau kita sebutnya penduduk di kota Padang 12 itu adalah jin muslim yang sangat bertaat pada ibadah. Menurut legenda, awalnya kota Padang 12 ini juga kota biasa yang penduduknya itu juga seperti orang-orang normal pada umumnya teman-teman. Tapi semuanya berubah ketika pada saat penjajahan. Pada saat itu katanya kota ini akan dijajah dan akan diserang oleh tentara Jepang teman-teman. Dan kota Padang 12 ini terdapat salah satu orang sakti teman-teman. Dia memakai kekuatannya itu untuk menghilangkan kota tersebut agar tidak bisa dilihat oleh manusia biasa dan tidak diserang oleh tentara Jepang pada saat itu. Tapi ada kabar buruknya di mana orang sakti tersebut tidak bisa mengembalikan lagi Padang 12 seperti kota pada umumnya dan hilang total termasuk penduduk yang ada di dalam Padang 12. Menurut salah satu cerita dari penduduk di wilayah Ketapang sana teman-teman, katanya orang-orang Limun ini juga beraktivitas sama dengan manusia normal pada lainnya. Dan kadang pula orang-orang Limun ini pergi ke pasar wilayah Ketapang sana untuk membeli kebutuhan mereka. Tapi yang uniknya orang Limun ini tidak selalu memakai uang sebagai alat pembayaran mereka. Kadang-kadang mereka memakai kunyit atau rempah lainnya sebagai alat pembayaran mereka teman-teman. Namun kunyit atau rempah lainnya yang mereka gunakan sebagai alat pembayaran mereka teman-teman, konon katanya keesokan harinya itu rempah-rempah yang tadi akan berubah menjadi emas. Apakah teman-teman percaya dengan hal ini? Yang terakhir adalah kota Saranjana teman-teman. Salah satu kota tergaib yang terkenal di Indonesia. Kota Saranjana ini terletak di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Kepulauan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kalau kita searching teman-teman, pulau ini sama sih seperti pulau pada umumnya, indah dan cocok banget bagi yang suka traveling. Tapi tempat ini bisa dibilang sangat angker oleh penduduk sekitar dan dipercaya juga bahwa di sana terletak kota yang mewah dan megah, tapi cuma orang tertentu saja yang bisa melihat kota tersebut. Ada satu cerita lagi di mana katanya turis-turis di sana pernah melihat pulau itu adalah kota yang sangat mewah dan banyak manusia yang beraktivitas di sana teman-teman. Tapi di saat mereka mendekati daerah tersebut dan memastikannya lagi, ternyata tempat itu cuma sebuah pulau kosong yang tidak ada penghuninya. Yang membuat pulau ini semakin misteri teman-teman. Pulau ini tidak tercatat di peta Indonesia. Mereka disebut sebagai orang Halimun oleh penduduk sekitar teman-teman. Bisa dibilang orang Halimun itu adalah orang penduduk dari kota Saranjana ini. Dan dipercaya juga orang Halimun ini adalah orang-orang yang sangat cantik dan sangat ganteng. Bisa dibilang beautiful semua dan handsome semua. Penduduk di sana percaya orang Halimun ini adalah bangsa jin teman-teman. Sama seperti kita manusia pada umumnya, tapi yang membedakan adalah mereka tidak memiliki filtrum. Sama seperti kota-kota yang kita bahas sebelumnya. Jika teman-teman pergi ke Saranjana, bisa dibilang Saranjana itu di sana sehari, tapi di dunia nyata kita itu udah 7 hari teman-teman. Jadi kalau kita ke sana cuma sehari, kita sudah kehilangan 7 hari di dunia nyata. Jika teman-teman misalnya diberikan kesempatan untuk ke Saranjana, jangan pernah makan makanan dari pemberian mereka. Sebab katanya jika kita memakan makanan yang diberikan oleh orang Halimun,
kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia kita, atau bisa dibilang kita akan terperangkap di kota Saranjana selamanya. Dan Desli juga kemarin sempat searching satu cerita yang sempat mengejutkan Desli. Katanya mungkin kisah ini yang paling sering didengar dan sering beredar di kalangan masyarakat tentang Sarajana, teman-teman. Disebutkan pada tahun 1980-an, ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru, teman-teman. Cerita ini melegenda dari mulut ke mulut hingga sekarang. Kita tahu bahwa kota Saranjana ini terkenal sangat angker, teman-teman. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang di sekitar pulau tersebut dipercaya pergi ke kota itu. Bahkan salah satu grup musik sekelas Ada Band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin Lis merinding. Mereka manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Diyakini jika itu adalah kota Saranjana, teman-teman. Dikutip dari salah satu majalah online, kejadian bikin merinding itu terjadi pada tahun 2005. Tiket yang dijual itu sekitar cuma 7.000 sampai 8.000 doang, teman-teman. Namun saat konser berlangsung, jumlah penontonnya itu justru bisa mencapai 14.000. Berarti bisa dibilang 2 kali lipat dong dari tiket yang mereka terjual itu. Pada umumnya penonton konser itu kan harusnya ramai, terus kadang itu mereka bersorak gitu kan, karena kedatangan band yang mereka sukain, teman-teman. Tetapi mereka itu justru kebanyakan diam, dingin, dan aneh. Lalu di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton itu bergeser ke sisi kiri. Padahal Ada Band ini justru melihat, lah sisi kiri ini kan ada orang, kok malah disuruh geser ke kiri lagi, apa agak sempit gitu loh. Keanehannya tidak hanya sampai di sana, teman-teman. Saat konser selesai, para penonton meninggalkan lokasi manggung dengan begitu cepat. Padahal kalau misalnya teman-teman bayangin, akses keluar hanya ada satu, teman-teman. Berarti jalan pintu keluar dari manggung tersebut hanya cuma ada satu. Dan bayangin 14.000 orang tadi bisa meninggalkan ruangan tersebut dengan sangat cepat. Apa gak aneh gitu loh, dan gak masuk logika sama sekali. Meskipun agak sedikit janggal, tetapi Ada Band ini bisa menjalani konser dengan baik dan semuanya berjalan lancar. Juga Lis sempat searching, itu salah satu anggota Ada Band ini diwawancarai oleh salah satu YouTuber terkenal, yaitu Raditya Adika. Nanti kita akan memperlihatkan sedikit cuplikannya. Boleh melakukan banyak hal, dan manajer gue tidak boleh mandi. Sampai kita cabut dari kota itu. Jadi menurut teman-teman, apakah teman-teman percaya adanya kota-kota gaib yang ada di Indonesia? Jika teman-teman suka video channel ini, jangan lupa dikasih like, subscribe, dan komen di bawah sini. Kita ketemu lagi di next video.